selanjutnya kami persilakan kepada dokter sama spesialis dokter Dita spesialis THT. Mohon dok, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan saya pria utama panggilannya Dita. Jadi saya spesialisnya di bidang jantung penggerak kepala dan leher. Saya itu dulu dari Puskesmas Kaliini. Saya pengalaman 2010, terus ambil sekolahnya 2012, selesai 2020. Nah, setelah selesai langsung bertugas di RSUD sekarang. Ini saya menyampaikan materi saya klasik ya, sebagai merokok, tapi ya bentuk rokok beredar. Iya. Tapi ya tentu harus disampaikan karena memang banyak kandungan bahan berbahaya. Nah, ini penting untuk disampaikan karena ya bukan hanya individu saja yang terkena, tapi orang sekeliling merokok itu sebenarnya juga terkena seperti itu. Langsung saja masuk materi ini. Ini menurut dari WHO itu sebanyak 8 juta orang itu terbunuh gara-gara rokok. Nah, ini sebatang rokok itu kandungannya ada lebih dari 7.000 dengan 250 yang lain membahayakan kesehatan. Dari 250 ada 70 zat yang dapat menyebabkan kanker. Nah, di dalam analisis saja sebenarnya ada sekitar fungsinya berbeda dan sebagian bersifat racun dan di dalam terdapat 250 jenis zat racun dan zat yang diketahui berdasarkan analisis. Yang mana ya? Nah, yang ada 3 jenisnya yang paling berbahaya sebenarnya karbon monoksida, kars, sama nikotin. Nanti ini aja Pak ya, saya menyampaikan sekilas saja, nanti banyak tanya jawab diskusinya saja. Nih, untuk sekarang trending selain rokok tembakau, kandungan sini aja. Nah, justru sebenarnya rokok elektrik dengan rokok tembakau sebenarnya lebih bahaya ini, ya, karena ini kandungannya ini kan jadi kopinya juga. Kemudian ini ada diacetyl logam berat, terus VOCs ini volatile organic compound, jadi berbagai macam jenis volatile organik ya dari asap yang ada di dalam rokok ini. Kemudian nitrosamin
Nah ini karsinogenik juga. Nah yang lalu kemarin ini yang kasus kemarin mendengar berita sirup yang mengandung polyethyl glikol dan diethyl glikol itu ditarik. Jadi ada beberapa obat untuk sirup tidak boleh diresepkan pada anak-anak karena pada saat kemarin itu isu kematian mendadak di Afrika gara-gara kandungan zat ini polyethyl glikol dan diethyl glikol itu menyebabkan banyak yang meninggal karena gagal ginjal. Jadi zat ini polyethyl glikol dan diethyl glikol. Nah, saya nggak tahu entah di Indonesia itu latah itu tidak. Tapi makanya memang setelah dibeli lagi, ternyata banyak juga yang mengandung sirup ini di Indonesia. Kemudian banyak anak-anak yang tidak serta dengan obat yang mengandung ini ternyata ada kasus gagal ginjal akut. Nah, selama beberapa bulan kan sirup ada beberapa yang dilarang. Kemudian ini ada levatin juga, sudah satu. Ya. Kemudian ini kenapa rokok perlu diawasi? Karena ini menyebabkan kanker, bisa menyebabkan stroke, kankernya bisa di semua organ ya. Jadi semua organ di tubuh itu bisa kena kanker karena dihirup melewati saluran nafas atas dari hidung, kemudian tenggorok. Jadi bisa semua dari hidung, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan radang, gitu. Kemudian di tenggorok juga kemudian masuk ke paru-paru, kemudian beredar zat-zatnya itu beredar ke dalam darah, kemudian menyebabkan kalau nempel. Jadi zat karsinogenik, zat yang merusak tubuh yang akan masuk namanya kan oksigen ya. Nah, oksigen itu bisa menyebabkan kerusakan organ, kerusakan sel organ. Nah ini kalau misalkan dulu saya pernah masuk waktu dokter umum, sebelum jadi dokter umum, waktu koas masuk stase forensik, dan memang benar paru-paru. Jadi kan kalau forensik itu membedah mayat ya, membedah mayat yang meninggalnya yang tidak ada. Dibandingkan orang yang merokok dan tidak merokok, ini seperti ini persis sebenarnya. Jadi kita gagal oleh kemudian yang tidak merokok seperti ini kemerahan. Jadi bisa dibayangkan kalau bisa begitu aja. Nah, karena saya fokusnya di telinga hidung tenggorok, jadi akan saya jelaskan. Jadi di telinga itu apa hubungannya dengan telinga? Kok orang merokok bisa ada gangguan di telinga? Nah, sudah dijelaskan tadi bahan yang masuk ya, bisa masuk. Saya sudah sebut ya kan, jadi oksigen itu nempel di seluruh tubuh. Seandainya dia nempel dan menyumbatnya di saluran darah sekitar saraf telinga, nah otomatis saraf telinganya kurang pasokan darah karena tersumbat dari oksigen tersebut. Nah, gejalanya biasanya enggak 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun kayak gitu.
itu biasanya enggak, tapi biasanya itu mengalami paparan yang bertahun-tahun. Jadi mungkin setelah seseorang itu bisa rokok sampai bertahun-tahun, efeknya 10, 20 atau 30 tahun kemudian. Jadi kondisi yang terjadi di umumnya di PHP ya, lansia umur 60 ke atas itu banyak mengalami kurang dengar. Kalau ditanya pasti dia merokok. Jadi memang kebanyakan laki-laki, dia perempuan ada, tapi laki. Jadi seperti itu, kurang dengar dan harus pakai alat bantu dengar. Selain kurang dengar, bisa menyebabkan gangguan tinnitus. Jadi tinnitus itu rasa berdenging terus-menerus. Nah, itu tidak membahayakan, tapi bikin stres. Stresnya luar biasa. Jadi rasa yang tidak nyaman itu dia merasakan seperti itu tiap hari, terutama kalau sini mau tidur tapi udah dia langsung gitu, berarti kan dalam usaha dia tidak bisa tidur. Nah, otomatis kualitas tidurnya terganggu. Nah, tidur terganggu, rasa tidak nyaman, kualitas hidupnya juga terganggu. Itu harusnya istirahat minimal kalau misalnya orang tua 4 jam 5 jam, tapi mungkin dia baru bisa tidur 1 atau 2 jam, ya kan istirahatnya kurang, makanya kualitas hidupnya jadi berkurang. Yang harusnya mungkin kerja, misalnya bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat, nah ini malah loyo lemes, kayaknya nanti jadinya kualitasnya berkurang. Nah, untuk di hidung juga gangguan hidung, terutama kalau yang biasa saya temukan pada perokok, biasanya ini dia merasakan iritasi dari hidung, karena itu tadi yang dijelaskan di awal ya, volatile organik compound itu. Jadi berbagai macam zat yang ada di asap itu dia memberikan iritasi, laserasi gitu, iritasi. Jadi ibaratnya kayak kena benda asing gitu ya, kena benda asing itu yang dari VOC itu. Nah, akibatnya bisa sering terjadi infeksi, gampang sekali infeksi. Kalau infeksi di hidung sama di hidung itu menyebabkan biasanya terjadi peradangan hidung, namanya rinitis. Nah, rinitis itu menyebabkan pilek, kemudian hidung mampet karena mukosa di hidung itu membesar. Nah, membesar edem ya namanya, karena proses radang. Nah, proses radang itu menyumbat saluran dari sinus. Jadi wajah kita itu ada sinusnya. Sinus itu namanya rongga di tengkorak kita, di pipi depan kita itu ada namanya sinus maxillaris. Jadi ada rongga sinus maxillaris kanan kiri, kemudian di atas ini namanya frontal. Nah, karena radang membengkak, saluran yang dari sinus itu tertutup. Nah, padahal sinus ini fungsinya itu salurannya itu menuju ke hidung semua, jadi ada salurannya. Nah, itu ya, kalau tertutup salurannya tidak bisa tidak bisa melalui cairan. Jadi ada namanya transport mucociliar ya. Jadi hidung kita di mukosa itu ada ini namanya pergerakan dari silia itu rambut. Jadi rambut di dalam mukosa sinus dan hidung itu dia membuang cairan ke dalam kayak gitu. Jadi misalkan jenengan pengen tahu
jangan taruh gula halus di depan hidung sini, nanti akan terasa di sini. Karena ada rambut kecil, dia membuang cairan yang ke dalam, jadi ke tenggorok. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya dia mau tes ya, jangan untuk gula halus, kemudian taruh di depan hidung, nanti sekitar 5-10 menit tenggorokan dengan akan terasa manis. Itu kalau hasilnya. Nah, itu fungsional, maksudnya semua orang seperti itu. Nah, coba dibayangkan dengan rokok, ya, asapnya itu kan mengandung berbagai macam zat ya, organik, namanya VOC tadi. Nah, itu kalau bikin iritasi, transport mukosiliernya itu terganggu, kemudian saluran dari sinus terganggu. Nah, itu bikin tertutup. Kalau transport mukosiliernya terganggu, air berhenti di situ, sekret berhenti di situ, padahal dia harus dibuang. Nah, lama-kelamaan enggak, kalau ada kuman masuk bikin infeksi, ya jadinya radang, namanya sinusitis. Nah, sinusitis ini sakitnya pilek, mampet, tersumbat, itu biasanya lebih dari 3 bulan. Nah, khasnya lagi yang paling khas itu bau busuk. Dia mencium bau busuk, padahal orang lain nggak ada yang bau busuk. Jadi itu adalah nanah yang ada di rongga sinus ini. Jadi seperti itu. Nah, itu sinusitis. Ini baru satu ya, dari satu. Jadi banyak banget. Kalau apa? Transport mukosiliernya terganggu. Jadi silia yang harusnya membuang itu terganggu. Airnya memang bertahan di dalam sinus. Jadi karena nanah yang ada di dalam sinus itu tidak bisa keluar, akhirnya ngumpul penuh. Jadinya sakit sekali. Kanan kiri, kemudian di telinga, di kepala, nah, itu biasanya nyeri kepala. Jadi seperti itu. Jadi salah satu dari ini ya, penyakit yang bisa ditimbulkan dari rokok pada hidung itu bisa sinusitis. Selain itu juga yang pasti kalau misalkan mukosilier di hidung terganggu, kemudian ini terganggu, jadinya kan pilek. Nah, pilek terus-menerus juga bisa membuat lubang sinusnya tertutup. Nah, akhirnya jadi sinusitis. Jadi misalkan merasa pusing terus, kemudian ada merasa bau busuk gitu. Nah, itu gejala dari sinusitis. Itu. Kemudian saya lanjutkan setelah dari telinga kemudian dari hidung, kemudian turun di tenggorok. Nah, kalau misalkan cuma sekedar dari infeksi radang itu insya Allah bisa diobati dengan antibiotik. Tetapi kalau misalkan kondisi yang terus-menerus paparan dari zat karsinogen dari rokok, itu biasanya akan menyebabkan dari kanker. Jadi kanker itu adalah sel ganas. Jadi tubuh kita itu kan ada selnya, sel kulit, sel tulang, sel daging, sel saraf. Nah, semua sel dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan kanker. Jadi semua orang itu punya bakat kanker sebenarnya. Karena ada anti radang alamiah dalam tubuh kita. Jadi anti radang alamiah itu fungsinya untuk
infeksi ya, lawan infeksi. Nah, tapi radang itu juga dalam tubuh kita itu mengandung bakat sel kanker juga. Makanya sebisa mungkin ya jangan terpapar dari bahan-bahan kimia, karena bahan-bahan kimia itu bisa menyebabkan berubahnya sel dalam tubuh kita. Nah, rokok, asal rokok itu salah satu dari zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker. Nah, kanker itu tidak 1 tahun 2 tahun, tapi paparannya bisa paparan yang lama 5 sampai 10 sampai 20 tahun itu benar. Dan kanker itu bisa di mana saja, bisa di hidung, bisa di mulut, di lidah, di gusi, bisa di tenggorokan. Nah, paling banyak ini ya, yang sering dilihat yang di lubang itu ya. Nah, ini salah satu gambar. Jadi ini tumor namanya. Jadi setiap benjolan dalam tubuh kita itu namanya tumor. Kecil itu namanya tumor. Tapi yang tumor itu dibagi dua, jinak dan ganas. Kalau jinak dia tidak progresif, artinya dia tidak mencuri makanan nutrisi kita. Tapi naik ganas dia mencuri nutrisi kita. Gitu. Jadi progresif ya, jadi berkembangnya terus skala. Nah ini di dalam tenggorok. Ini namanya laring ya. Itu yang segitiga itu namanya pita suara. Coba jangan bayangkan ya, gimana susahnya untuk menangani ini. Nah, misalkan tumor misalkan yang kelihatan ya, di tubuh kita, di tangan, misalnya di bibir, di hidung, itu kan di luar gampang ya bisa sekali. Ini di dalam gitu. Jadi ini biasanya suara esok kayak gini. Nah, laring itu gonggolan ya di dalam sini. Jadi saluran kita itu buat nafas masuk ke paru-paru, kemudian di belakangnya ada saluran makanan. Nah, saluran makanan. Nah, biasanya kalau misalnya di situ gangguannya itu bisa serak, sesak, atau sulit menelan. Ya kalau sudah kena seperti itu bingung kok. Pasien bingung, dokternya bingung. Itu biasanya kalau pengen sembuh total, kalau masih kecil seperti ini itu dibuang ini laringnya ini sekongkol. Dan yang disisain itu nggak bisa ngomong, cuma pakai bahasa isyarat. Tapi ada survivor, saya cerita ya, survivor kanker laring di rumah sakit, umurnya 70 tahun. Baik, 70 tahun. Dia 5 tahun yang lalu dioperasi. Nah, alhamdulillah bagus, tumornya nggak berkembang lagi. Nah, itu sampai sekarang ini terus kontrol terus bagus. Gitu. Padahal udah tua. Biasanya kalau udah tua susah untuk penyembuhan, tapi ini beda. 7 tahun. Nah ini faktor resiko kanker pasti ya, kanker laring itu yang merokok.
saya belum sampai saat ini belum pernah ada perempuan yang pernah saya untuk kanker keluarga masih ada. Nah, usahanya optimal ke atas. Tapi ini menurut saya baru sedikit ya. Perempuan ini yang kalau kena HPV, human papillomavirus, jadi banyak perempuan yang lain. Kalau dari umumnya ya, ini virus biasanya dari kegiatan SARS, biasanya dari ya pasangan berganti-ganti. Human papillomavirus itu biasanya menurut saya terkenanya di genitalia, organ genitalia. Biasanya itu kalau dulu ya yang kami itu senang jajan PSK gitu. Nah, ketemu maksudnya kayak lawan Pak. Walah. Lawan. Biasanya itu dari oral saya. Nah, laki-laki yang sering jajan PSK terus nanti di rumah kumpul di melakukan oral saya. Nah, ini virus papillomavirus itu dari PSK yang dia biasanya punya virus itu ketularan ke istri. Nah, kalau oral saya virus nempel di sini, nah, itu menyebabkan tumor. Cuman ini bukan kanker ya, bukan kanker. Ini tumor jinak, tapi dia kayak kanker jinak, tapi dia bisa membesarnya itu seperti kayak begini. Nah, kalau perempuan biasanya dari HPV itu human papillomavirus. Tapi nanti misalkan kanker itu laki-laki. Nah, kalau HPV itu ya diobati. Terus bisa dilakukan tracheostomi, dilubangi tenggorokan. Sini. Nafasnya dari sini. Ya dimontok atau ngeri. Kalau gejala kanker tenggorokan atau yang saya sebut tadi HPV itu kan karena dia ada di tenggorokan itu kan biasanya pertama suaranya serak. Jadi hati-hati kalau suara serak. Kalau pilek cuma di hidung kan, tapi yang serak itu pasti dari ini. Makanya kita suara. Kalau serak kalau dari radang 1-2 minggu, 4 minggu sembuh. Tapi kalau lebih dari 1 bulan nanti serak, nah itu warning. Itu harus diperiksa. Pemeriksaannya di rumah sakit ada, namanya fiber optik laryngoskopi. Nah, di kapal BPJS. Nah, fiber optik laryngoskopi jadi itu kayak kabel ya, kabel kayak ini, kabel ada kameranya masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam tenggorokan. Nah, makanya bisa lihat kayak itu tadi bentuk pita suara ada benjolannya, bisa kita lihat. Nah, di sini RSUD juga bisa melakukan tindakan fiber optik laryngoskopi. Ini bukan tindakan
operatif bukan, tapi diagnosis. Jadi untuk mendiagnosis. Jadi sama kayak CT scan, kayak ronsen, tidak sakit dan tidak dibius. Biusnya lokal, cuma support. Paling cuma ya agak nyaman aja karena kabel masuk ke dalam hidung kemudian masuk ke dalam tenggorok ya. Nah, di RSUD sini belum bisa melakukan tindakan kemoterapi kalau untuk penyakit kanker ya. Kalau sudah ketahuan ada benjolan, nah biasanya kita rujuk ke Margono karena kita belum, rumah sakit kita belum bisa untuk kemoterapi dan radiasi melakukan tindakan itu. Kita baru bisa mendiagnosis, nanti kalau sudah semua fix baru kita kirim ke penyakit Margono yang paling dekat. Atau kalau pengen lebih lengkap lagi tinggal memilih ke Karyadi atau ke Sarjito. Kalau Margono kan masih tipe B, tapi kalau Sarjito tipe A, Karyadi tipe A. Jangan diperhatikan Jadi kalau misalkan tumor di lari itu yang besar dan bikin sesak, Suaranya hilang. biasanya tindakan pertama itu bisa ANW ya, kemudian bisa nafas 8 lubang itu mengeluarkan di baru dan nafas. Kemudian tumor yang di atasnya itu nanti dilakukan Telaten. pertama biasanya kemoterapi 2 kali, kemudian dilakukan pelatihan jadi diangkat semua tenggorokannya, kemudian setelah itu kemo lagi, kemudian sinar selesai nanti baru lidah nggak boleh masuk dievaluasi. di semua rasa anyip Kemudian sate kalau makan padat terus Kayak corona. untuk nyicipi lemah ada 3 bulan itu cara mencegahnya ya, biar tidak terjadi dan kanker banyak ke otak ya pertama hidup sehat. Bahaya. Hidup sehat itu agak nih hidup itu kita sesuai dengan irama. banyak ke Jadi irama itu selalu diubah. ya Tidak misalkan kamu bilang bangunnya jam segitu terus. Kalau misalnya bangunnya diubah jadi jam 7 pagi, itu biasanya ada sesuatu yang bikin sakit. Jadi tubuh kita itu sebenarnya berirama. Tidur juga biasa, misalkan minimal 4 atau 5 jam atau 6 jam, biasanya jam segitu. Kan masing-masing individu kan beda-beda, kekuatan orang juga beda-beda, tubuhnya juga beda-beda dari besar dari kecil. Nah itu juga metabolik dalam tubuh kita kan beda. Ada yang cukup cuma 5 jam, ada yang cukup 4 jam minimal, bahkan ada yang 8 jam, ada yang sampai 8 jam. Jadi kalau misalkan irama sirkadian kita, jadi kita harus bisa memahami pola irama kita, begitu. Biar jangan terlalu capek, jangan stres, makan teratur. Yang namanya teratur itu jamnya itu terus, begitu. Kalau misalkan makan biasa jam 8 atau jam 7 pagi, jangan lebih dari jam itu. Seperti itu. Nah, ini klasik ya. Hindari asap rokok. Jangan rokok. Kalau yang sudah saya jelaskan tadi itu
semua ini kasih modelnya, kita nggak tahu kapan kenanya. 9 tahun, 10 tahun. Kan yang dari zat gizi dan menggunakan alat pelindung diri. Berkah dari COVID, semua orang sekarang pakai ini masker. Kalau saya pro ya, maksudnya mau sakit mau nggak sakit, saya setuju pakai masker terus selama kita keluar dari rumah, di luar rumah. Karena ini menghindari kita dari paparan zat-zat kimia, terutama yang dari udara. Nah, ini yang setelah yang Penduduk satu kamar ya. berbalik Kena anggotanya ya, ada pagi masuk ada di kamar ini. Nah, ini Sarsito. yang kelihatan berbentuk alias kopi, jadi alat pakai kabel, ada kameranya masuk dalam mobil itu buatan yang bawah. Kita punya yang aneh. Ya, jadi itu kabelnya masuk kemudian ke dalam, nanti lihat itu apa pita suaranya. Losan itu ring. Penyakit parah-parah. Nah, ini namanya alat tracheostomy. Berapa 7 minggu ya. Jadi alat yang buat nafas. Kalau misalkan sebelum dilakukan operasi untuk ngangkat, biasanya dilakukan untuk mengamankan nafas kita. Nah, ini asap rokok mengandung baru dari Parah ya. Jadi selain lagi, terima kasih. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan, monggo silakan. Ya, misalkan kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum, nanti saya skip. Nanti saya sampaikan di presentasinya bulan ya. Boleh berapa? Adik ada sesuatu yang mengejar dalam pikiran saya sehubungan dengan rokok ya. Itu terjadi Orang yang merokok itu dia mengeluarkan, jadi membesar, tetapi belum mengeluarkan, dia mengeluarkan. Kita bisa kalau dia kita mengeluarkan. Jadi ketika dikeluarkan itu, semua komponen yang telah saya ceritakan tadi ya, itu ada dalam udara. Yang menghirup itu dari orang yang pasif itu dia yang menghirup, tapi dia yang merokok. Jadi nafasnya seperti biasa. Yang memasukkan air itu apa benar untuk sebagai untuk kesehatan. Nah, jumlah dana kesehatan itu, berarti biasanya kesehatan itu antara yang untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh rokok itu lebih besar daripada apa yang biasanya untuk dana kesehatan. Kemudian kedua, itu perlu ada klarifikasi kalau kita misalkan untuk mencegah begini, nah mereka tadi sudah sampaikan bahwasanya naik komando itu lebih hanya lebih minum iya. Nah, mungkin itu juga harus buat edukasi, harus saling positif karena bagi saya
orang tua itu adalah menikmati kesenangan sendiri dengan menikmati orang lain. Kan gitu. Harusnya Tapi karena milik saya sendiri. Kalau itu nanti sekarang yang belum menerima itu kan Menteri Keuangan. Nah, nanti Menteri Keuangan setorkan ke BPJS, terus setorkan ke Kemenkes, kayak